Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Iya, hari ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dan bertemu kembali di pembelajaran kita di pagi hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Iya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas atau yang lainnya memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, hari ini kita akan mempelajari tema yang begitu luar biasa dan sudah tidak asing bagi kita. Hari ini kita akan mempelajari tema mengenai penciptaan manusia di dalam Al-Quran dan hadis. Baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan mengenai makna manusia di dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, siswa dapat menjelaskan mengenai penciptaan manusia di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang ketiga, siswa mampu melafalkan, menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia, baik itu ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Baik, hari ini kita mempelajari mengenai tema penciptaan manusia di dalam Al-Quran dan hadis. Apa itu manusia? Ada yang tahu? Betul, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Mengapa sempurna? Iya, karena dibekali dengan akal pikiran. Betul, jadi betul sekali apa kata teman kalian tadi, bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna karena dianugerahi dengan akal dan pikiran. Iya. Jadi manusia ini merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Ibnu Arabi mengatakan bahwa tidak ada makhluk yang paling sempurna kecuali manusia. Karena manusia ini memiliki daya hidup mengetahui, berkehendak, memutuskan, dapat berbicara, melihat, mendengar. Nah, jadi manusia ini merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dengan segala fitrahnya untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Nah, di dalam Al-Quran penyebutan makna manusia kurang lebihnya ada 5. Kita rinci satu-satu ya. Yang pertama yaitu mengenai konsep abdi Allah. Manusia dimaknai dengan kata abdi. Hal ini sesuai dengan apa? Iya, konsep manusia yang hakikatnya diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi di dalam konsep abdi ini, manusia ini hanyalah makhluk yang paling kecil, tidak mempunyai kuasa apapun. Jadi tugasnya hanya menyembah kepada Allah dan berpasrah diri kepada Allah. Itu mengenai konsep abdi Allah. Kemudian yang kedua mengenai konsep al-bashar. Iya, secara etimologi al-bashar berasal dari kata mulamasah yang artinya persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dapat kita maknai bahwa manusia ini adalah makhluk
yang memiliki sifat kemanusiaan yang terbatas. Artinya apa? Manusia juga butuh makan, manusia butuh minum, manusia juga butuh kebahagiaan, dan manusia juga butuh keamanan. Nah, di dalam konsep al-bashar ini, manusia itu sebagai makhluk biologis dikatakan bagaimana ia berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dan yang ketiga yaitu konsep al-insan. Iya, kata al-insan berasal dari kata al-uns yang artinya yang artinya bijak, lemah lembut, harmonis, tampak, atau pelupa. Iya. Mengapa manusia dikatakan al-insan? Iya, ini dimaknai bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai potensi yang positif untuk dikembangkan, baik itu secara fisik maupun mental spiritual. Nah, manusia dimaknai dengan al-insan ini karena dari keistimewaan manusia itu sebagai khalifah dan pemikul amanah. Dan yang selanjutnya ada konsep an-nas. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa konsep an-nas ini berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial pasti hidupnya bermasyarakat. Dan ketika bermasyarakat, manusia ini harus menjaga keharmonisan, tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi, di konsep an-nas ini, manusia yang dulunya diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan bersuku-suku, dan dijadikan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Iya. Dan yang terakhir ada konsep Bani Adam. Iya. Bani yang berarti keturunan dari darah yang dilahirkan. Mengapa dikatakan bahwa manusia ini sebagai Bani Adam? Karena ini merujuk pada kisah Nabi Adam yang dulu pernah dijerumuskan setan ke dalam perbuatan yang dilarang Allah. Jadi, manusia dimaknai dengan Bani Adam ini agar manusia itu selalu menjaga nikmat yang diberikan Allah. Jalaluddin mengatakan bahwa Bani Adam ini sebagai penyebutan bahwa manusia harus bisa mempertahankan nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, itu tadi mengenai makna manusia atau konsep manusia di dalam Al-Quran. Ada berapa tadi? Iya, kurang lebihnya ada 5. Ada al-bashar, ada abdi Allah, ada al-insan, ada an-nas, ada Bani Adam. Iya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Kalau belum, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu mengenai proses penciptaan manusia. Iya, proses penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia ini melalui 2 tahapan, secara primordial dan secara biologis. Secara primordial, ini dari kisah Nabi Adam. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kisah Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu diciptakan sebagai manusia pertama dari at-tin atau tanah. Allah bentuk dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah tiupkan ruh. Dan yang kedua yaitu secara biologis, di mana ini dapat dipahami secara sains dan empirik. Dan secara biologis ini, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-15. Sebenarnya ada ayat lain yang menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia, tapi kita fokuskan saja hari ini mempelajari proses penciptaan manusia ini yang terdapat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-15.
15. Iya, kita baca sama-sama suratnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani itu di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya kami setelah itu benar-benar akan mati. Jadi di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-15 tadi menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah itu dijadikanlah air mani atau nutfah. Dari nutfah itu dijadikan segumpal darah atau alaqah yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Nah, dari alaqah itu berbentuklah segumpal daging atau mudghah. Dari mudghah itu dibentuklah tulang belulang. Dan tulang belulang itu dibungkuslah dengan daging dan menjadilah manusia yang sempurna. Kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Jadi di dalam Quran surat Al-Mu'minun tadi secara tafsir tahlili dikatakan bahwa manusia di sini adalah keturunan Adam. Dan manusia yang berasal dari saripati tanah ini secara ilmiah dijelaskan bahwa sebenarnya air mani itu berasal dari tanah, karena makanan yang manusia konsumsi itu berasal dari hasil bumi yang kemudian dicerna dan mengalir ke tubuh manusia dan bercampur dengan darah. Nah, kemudian jika manusia meninggal, itu manusia juga akan kembali ke tanah. Manusia dikubur dan akhirnya juga menjadi tanah. Maka manusia itu juga akan hancur lebur. Nah, ini sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Toha ayat 55 yang artinya darinya tanah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami mengembalikan kamu dan dari sanalah kami mengeluarkan kamu. Menciptakan kemudian mengembalikan berarti kita meninggal dunia, dan mengeluarkan berarti kita dibangkitkan. Kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 13. Kemudian Allah tempatkan air mani itu ke dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Jadi janin tadi ditempatkan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Di ayat 14 diperjelas, kemudian air mani itu Allah kembangkan ke dalam beberapa tahapan, dari mulai
alaqah, segumpal darah, kemudian segumpal daging, mudghah, kemudian dibungkus dengan tulang belulang dan dijadikan manusia yang sempurna, ditiupkan ruh kepada dalamnya. Nah, secara saintis dapat kita pahami bahwa nutfah yang artinya setetes air atau sedikit air ini ketika bertemu dengan sel telur maka akan terjadi pembuahan, dan pembuahan itu setelah disimpan di dalam rahim ibunya, seorang ibu itu kan pasti akan mengonsumsi makanan. Nah, makanan disitulah akan diserap oleh janin tersebut, sehingga janin tersebut tuh akan terus berkembang, kemudian berkembang menjadi bayi. Nah, itu secara sains. Nah, setelah manusia mengalami kelahiran, kemudian pertumbuhan, dan manusia hidup di dunia, maka pasti manusia itu akan menemui ajalnya. Manusia pasti akan menemui ajal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Jadi itu tadi mengenai proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12-15. Dari manusia yang diciptakan dari nutfah. Allah menciptakan nutfah, kemudian dari nutfah itu Allah simpan di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim, kemudian membentuk sebuah alaqah. Setelah alaqah membentuk mudghah, dan dari mudghah lah dibentuk tulang belulang. Tulang belulang itu kemudian dibungkus dengan daging, dan dibentuklah manusia lain, yaitu manusia yang sempurna. Kemudian diciptakan Allah tiupkan ruh di dalam manusia itu. Jadi itu tadi ya mengenai proses penciptaan manusia di dalam Quran Surat Al-Mu'minun. Selain di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan juga, ini dirinci secara jelas lagi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, hadis Imam Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Adam, hadasana Syu'bah, hadasana A'mas, sami'tu Zaid ibnu Wahbi, sami'tu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul misduqu anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman aw arba'ina lailatan summa yakunu 'alaqatan mislahu summa yakunu mudghatan mislahu summa yub'atsu ilaihil malaku fayu'dana bi arba'i kalimatin fayaktubu rifqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyu am sa'idu summa yanfukhu fihi ruha fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlihi jannati hatta la yakuna bainaha wa bainahu illa dira'u fayasfiqu alaihi kitabahu fayamalu bi'amali ahlihin nari fayadkhulun nari wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlihin nari hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa dira'u fayasfiqu alaihi kitabu fayamalu amala ahlihil jannati fayadkhulahu. Rawahu Bukhari. Yang artinya telah menceritakan kepada Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Al-Amashi, aku mendengar Zaid ibnu Wahbi, aku mendengar Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau
adalah seorang yang jujur menyampaikan, dan berita yang disampaikan kepadanya adalah benar. Bahwa penciptaan salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari atau 40 malam. Kemudian menjadikan segumpal darah dalam 40 hari berikutnya. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dan memerintahkan untuk menetapkan 4 kalimat atau 4 hal tentang rezekinya, tentang ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia. Kemudian Allah meniupkan ruh padanya. Sungguh ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni surga hingga tak ada jarak antara dia dan surga selain sehasta. Namun, kemudian takdir telah mendahului dia. Lantas, ia pun melakukan amalan penghuni neraka dan akhirnya masuk neraka. Dan sungguh ada salah seorang di antara kalian yang akhirnya melakukan amalan penghuni neraka hingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta. Namun kemudian takdir mendahuluinya. Lantas ia pun mengamalkan amalan surga sehingga ia memasukinya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dari hadis tadi dapat kita pahami bahwa awal kehidupan manusia ini dari penetapan waktu, yaitu dari pertama yaitu mengenai penetapan takdir akan rezeki, amal, ajal, kebahagiaan atau kesengsaraan. Yang kedua mengenai peniupan ruh di dalamnya. Hadis tadi menunjukkan bahwa awal kehidupan manusia setelah janin itu berusia 120 hari, Allah meniupkan ruh di dalamnya. Jadi di sini ada sifat-sifat kemanusiaan. Dan di sini berarti ada masa transisi di mana Allah meningkatkan kualitas kehidupan janin tersebut yang semula memiliki sifat hewani kemudian memiliki sifat yang kemanusiaan. Kemudian di dalam hadis tadi juga dijelaskan bahwa Allah juga mengutus seorang malaikat yang menjadi wakilnya untuk menuliskan 4 hal mengenai janin yang dikandung oleh seorang ibu. Yang pertama mengenai rezeki, amal, kemudian kesengsaraan atau kebahagiaan. Itu tadi sekilas ya mengenai penjelasan dari hadis tadi. Jadi dapat kita pahami bahwa proses dari awal kehidupan manusia itu melalui 4 tahapan. Yang pertama dari 40 hari berbentuk nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk ngalaqah. 40 hari berikutnya berbentuk mudghah. Dan akhirnya setelah berusia 120 hari Allah meniupkan ruh di dalam janin tersebut dan menuliskan takdir mengenai 4 hal, yaitu rezeki, amal, ajal, keberuntungan atau celaka. Itu tadi ya penjelasan mengenai proses penciptaan manusia dari mulai makna manusia, kemudian penciptaan manusia di dalam Al-Quran itu bagaimana, kemudian penciptaan manusia di dalam hadis itu bagaimana. Sebenarnya hampir sama, hanya saja lebih dirinci di dalam hadis tadi. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sementara belum? Baik, kalau belum, karena waktunya ini habis ya, sudahan tinggal 10 menit, kalian mengerjakan tugas itu yang ada di LKS, soal IC. Kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Dan ada tambahan tugas lagi, kalian silahkan membuat tulisan atau sebuah karya lah yang berkaitan
dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia. Ketentuannya kalian nanti silahkan tulis ayatnya, kemudian artinya juga, kandungan dan tafsirannya bagaimana. Kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian agar lebih mudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di lain hari, di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita baca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sampai ketemu di hari berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Hati-hati, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar juga. Ibu akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.